Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan kita di ibadah online hari ini. Dan hari ini yang melayani adalah saya dengan teman saya Jovanka. Gimana Jo? Kabarnya Jo? Luar biasa dong. Oke, mantap. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, ada baiknya kita bersatu dalam doa ya teman-teman. Nanti doa akan dipimpin oleh saudari Jovanka. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan. Sampai kami saat ini Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, kami selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah RBI dan PBI ini Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang mau mengurapi setiap kami Tuhan, Engkau yang menyentuh hati kami Bapa. Dan Bapa, kami undang hadirat-Mu Tuhan nyata di setiap tempat kami berada Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan doa ini dan kami serahkan ibadah ini hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang Kau telah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah?
katakan dengan lembut, siapakah aku ini Tuhan? Lebih sungguh-sungguh lagi. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain Sekali lagi katakan, dimanapun teman-teman berada, katakan siapakah aku ini Tuhan? siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? selain pujikan? Selain puji dan sembah. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Selain puji dan sembah. Mari kita menyembah Dia. Haleluya Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat keagungan-Mu Tuhan. Sana bagi Rajaku yang duduk di tahta, Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. sekali lagi katakan, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sekali lagi katakan, memuji Hosana Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Haleluya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana Tuhan. Ku
agungan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari teman-teman, saya ajak kalian semua, dimanapun kalian berada, bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, dan mari kita rasakan Tuhan. Haleluya! Sama-sama katakan, Who am I? Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Sama-sama katakan lagu ini dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty katakan. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty katakan. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls. Sekali lagi, I am a friend of God. Lebih sungguh-sungguh lagi. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He
kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang kita akan mempersiapkan hati lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Nya. Kita rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita angkat satu pujian. Katakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan dari awal. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan dari awal teman-teman, satu hal yang kau rindukan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segalanya Bapa, segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sungguh lagi masuk hadirat Tuhan. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, ku mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah penguasa tunggal di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna atas kami semua ya Bapa. Anak-anak remaja dan pemuda Bethel Indonesia di GBI Geraha Raya, Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah online Tuhan.
Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama Tuhan, akan selalu baru dan akan memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah-Mu ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya ya Bapa. Kiranya kami semua hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun sahabat-sahabat kami semua yang ada di rumah dapat meresponi firman-Mu dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita mau berkata, amin. Haleluya. Shalom sahabat-sahabat Tuhan, adik-adik semua, remaja Bethel Indonesia dan juga PBI, GBI Geraha Raya, semua yang ada di rumah, semua yang ada di tempat ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita semua pastinya ada di dalam perlindungan Tuhan dan selalu ada di dalam kuat kuasa Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Yang kita ketahui kurang lebih 5 bulan ini bangsa kita mengalami kondisi yang begitu sulit, bahkan dibilang sangat sulit. Dan itu juga berdampak kepada kita semua, remaja-remaja Tuhan, pemuda-pemuda Tuhan, yang mungkin ada halangan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita melakukan pendidikan kita di sekolah, di kuliah, maupun yang sudah bekerja juga semua berdampak pada pandemi ini. Tetapi kita percaya Tuhan selalu memelihara kita dan Tuhan selalu ada beserta kita. Untuk itu kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan, adik-adik semuanya, seperti yang kita ketahui pada keadaan manusia pada akhir zaman, Alkitab mencatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Dan itu mari kita bersama-sama menyimak dan membaca firman Tuhan ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelimanya berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saya berdoa, saya dan juga teman-teman semua yang ada di rumah, kita mengimani firman Tuhan ini untuk kita menjauhi hal itu. Terima kasih kepada Tuhan. Untuk saat ini bersama-sama kita akan mengangkat tema yaitu Be Mercy. Yuk bersama-sama semua yang ada di rumah, di tempat lain berkata Be Mercy. Apa itu be mercy? Yaitu memiliki kemurahan hati. Biarlah setiap kita semua bersyukur telah memiliki hati seperti Allah, yaitu kemurahan hati yang sempurna seperti Allah. Di dalam ayat firman Tuhan pada Alkitab Galatia 5 ayat 22 ayat 23 dan kita ketahui itu adalah buah roh yang berbunyi, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Be mercy ini kita mengambil satu kata di dalam buah roh ini yaitu kindness, yang berarti kemurahan hati. Ya, kemurahan hati. Saya yakin dan percaya setiap kita semua yang hidup
di dalam anugerah Tuhan telah menerima karunia dari Tuhan, yaitu memiliki kemurahan hati seperti Allah. Saya teringat pada satu ilustrasi di dalam Bapak Reformasi kita, yaitu Bapak Martin Luther, yaitu dia adalah Bapak Reformasi Protestan. Dia memiliki ilustrasi, yaitu ada seekor kambing gunung. Kambing gunung ini berada di suatu daerah yang udah pastinya adalah pegunungan, yaitu dia dari sebelah utara ingin menyeberang kepada daerah yang ada di selatan. Kambing tersebut akan melewati cuma satu jalan setapak, yaitu dia harus melewati lembah ataupun gunung yang tinggi. Nah, ketika kambing tersebut berjalan, dia berjalan sendiri dengan berhati-hati karena jalannya itu hanya setapak. Kalau dia melihat sebelah kiri itu adalah jurang yang dalam dan sebelah kanan adalah tebing yang menutupi untuk orang lain ataupun ekor kambing yang lain pun tidak bisa melewatinya. Dan pada saat kambing tersebut berjalan hingga di tengah-tengah perjalanan, yaitu di puncak gunung tersebut, tiba-tiba ada satu lagi ekor kambing gunung juga akan menyeberangi dari Allah yang berlawanan. Dan apa yang terjadi? Bertemulah kambing gunung satu dengan kambing gunung yang satunya lagi yang akan melewati satu sama lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk kambing tersebut bisa sampai kepada tujuannya? Begitu juga kambing yang satunya. Kita pelajari tentang be mercy, yaitu tentang kemurahan hati. Nah, di dalam ilustrasi ini didapati adanya satu ekor kambing tersebut. Mungkin kalau menjadi sebuah pertanyaan, apa yang terjadi pada saat perjalanan di situ? Mungkin sebagian orang akan berkata, namanya kambing, dia punya ekor tanduk. Dia mempunyai tanduk, mungkin dia akan berontak dan akan melawan untuk dia bisa sampai kepada tujuannya. Begitu juga kambing yang satunya. Tidak sedikit orang akan berkata, apa iya aku mundur? Yang kita ketahui kambing itu jarang kita perhatikan dia bisa berjalan mundur ya. Apalagi pada suatu tempat yang sangat jauh, yaitu di satu tapak pegunungan tersebut. Ya, tetapi yang kita ketahui adalah satu ekor kambing, salah satu kambing tersebut dia merundukkan badannya. Dan coba sebagai contoh aku panggil satu ya temanku Ovan. Ya. Anggap aja kami ini seekor kambing gunung gitu ya, anggap aja ya. Jadi apa yang akan kita lakukan kalau kita sebagai anak muda atau anak remaja pada saat begini mau melewat? Kalau kita manusia mungkin kita bisa mengakal-akalkan gitu. Tetapi kalau kambing bagaimana caranya? Apa kita berantem? Kamu mundur, aku nggak bisa. Kamu mundur, aku udah jauh dari sana. Aku juga jauh dari sana. Aduh, gimana ya? Nah, tetapi apa yang dilakukan? Inilah yang dibilang be mercy, kemurahan hati. Jadi, oke deh, aku lahir dari Allah yang sudah dibenarkan Allah, memiliki kerendahan hati. Dan kalau itu seekor kambing, dia akan dia akan mengasih kode, oke, silakan kakak, silakan lewat itu. Jadi silakan dilewati. Oke. Ya, dan akhirnya nah, satu kambing tadi sudah sampai kepada tujuannya. Begitu juga saya sampai kepada tujuannya. Ya, itulah yang dimaksud dengan
kemurahan hati. Dan kita bersyukur banyak juga tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengenai seseorang yang memiliki watak ataupun memiliki sifat karakter kemurahan hati. Bisa kita sebutkan yang paling sempurna adalah Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan kita. Tiada satupun perbuatannya yang berdosa sesaat dia menjadi manusia sekalipun. Dia luar biasa kemurahan hatinya itu, sebab Allah Bapa mengirimkan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Dia mau menjadi manusia, dia mau mati, dia disalibkan dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah Yesus Kristus. Dan juga ada beberapa tokoh-tokoh di Alkitab seperti Yusuf, seperti Daud. Tetapi pada hari ini adik-adikku semua, teman-teman semua yang ada di rumah, kita mau belajar dari satu tokoh wanita, yaitu Ribka. Ada yang tahu siapa Ribka? Ya, Ribka adalah seorang gadis. Jadi kalau gadis itu dia belum menikah, dan di Alkitab juga dicatatkan di Kejadian 24 itu ayat 1 sampai 66 itu tentang Ribka. Siapa itu Ribka? Jadi Ribka itu orang yang tinggal di Mesopotamia. Dia adalah seorang gadis yang cantik parasnya dari luar maupun dari dalamnya. Maksudnya adalah dia memiliki kemurahan hati. Ribka itu lahir di tengah-tengah keluarga yang kaya raya. Tetapi Ribka adalah orang yang tidak memanja-manjakan dirinya. Begitu juga didikan orang tuanya karena kaya. Tetapi apa? Tetapi dia rajin. Yang kita kenal di dalam Kejadian 24 ini, ayat yang begitu panjang. Dia itu setiap hari dia membawa buyung ataupun yang disebut dengan tempayan ataupun tempat untuk mengambil air. Itu yang dia kerjakan. Seorang wanita cantik, dia rajin dari keluarga yang kaya raya, tetapi dia selalu datang ke tempat pusat air untuk membawa air ke rumah terus. Itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan setiap hari. Nah, cerita selanjutnya adalah Ribka yang kita ketahui adalah mantu dari Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham. Di mana pada saat itu Abraham yang sudah diberkati Tuhan dengan emas, dengan sapi, lembu, tanah, sehingga Tuhan memberkati Bapak Abraham. Dan pada saat itu Bapak Abraham memerintahkan kepada satu hambanya yang mungkin dibilang paling tua ya. Sepertinya itu adalah hamba Eliezer. Iya, jadi Abraham rindu. Dia memerintahkan kepada hambanya yang tua, tolong hambaku cepat datang, tolong carikan dulu istri untuk anakku Ishak. Nah, berbicara tentang kerendahan hati, ini juga terdapat kepada hamba yang tua ini. Dia langsung meresponi, dan hamba yang tua ini adalah orang yang takut akan Allah, takut akan Tuhan. Tetapi apa yang dimintakan oleh Abraham adalah tidak mencarikan istri untuk Ishak yang ada di daerah Kanaan ini, tetapi yang ada di negeriku yang kemarin itu. Nah, singkat ceritanya, hamba yang tua ini dia berjalan karena meresponi perintah dari tuannya yaitu Abraham. Dia membawa ke 10 unta tersebut sampai ke tempat yang sangat jauh di Mesopotamia.
Dan pada saat itu sepanjang jalan hingga pada suatu tempat, dia berdoa lagi kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, kiranya Engkau membantu aku untuk bisa mendapatkan seorang istri yang tepat untuk hambaku Ishak yang ada di sana. Dan pada saat itu hamba yang tua ini sangat akrab sekali sama Tuhan, sehingga dia mengobrol-ngobrol kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada gadis yang ada di sekitar sini, dan terbukti di daerah situ banyak wanita-wanita yang membawa buyung, membawa air untuk dia ambil untuk dibawakan pulang. Dan dia bercerita di dalam hatinya, Tuhan, jika ada wanita atau gadis di tempat ini yang memberikanku minum, bahkan dia juga memberikan unta-unta ini minum, itulah jawaban yang dari Tuhan untuk aku bawa menjadikan istri kepada Ishak. Tetapi itu tadi cuman di dalam hati dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa? Ada satu gadis yang tadi kita ceritakan bernama Ribka. Dia datang tanpa dia ketahui isi hati dari hamba tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia membawa air karena dia melihat ada orang tua di sini, sepertinya dari jauh, dari tempat yang jauh dia capek dan dia haus, membawa ternak untanya banyak, ada 10, dan akhirnya apa? Ribka memberikan minum kepada hamba itu, bukan cuma sekali, dia memberikan sampai puas. Coba bayangkan sahabat-sahabatku yang ada di rumah, pada saat kita haus, tiba-tiba ada orang datang memberikan kita minum sedikit gitu kan. Oh, itu kita bersyukur. Tetapi ini kurang ya. Itulah yang dilakukan Ribka. Dia memberikan minuman sampai puas. Sehingga apa? Tidak cukup sampai di situ. Sepertinya tuh Ribka itu seperti mendengar isi hati hambanya itu kepada Tuhan. Bahkan dia memberikan air itu bolak-balik, membawa tempayan air itu, buyung itu, untuk memuaskan dahaga dari 10 onta tersebut. Kalau teman-teman ingin tahu, satu unta itu pada saat keadaan yang sangat haus, dia membutuhkan 95 liter air. Coba bayangkan. Teman-teman sanggup tidak pada saat posisi seperti itu? Tetapi itulah yang dilakukan seorang gadis, anak orang kaya. Dia melayani, memberkati tanpa pamrih. Ya, itulah yang dilakukan Ribka. Biarlah setiap kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang penting, meskipun mungkin dibilang sederhana. Biarlah kita boleh memiliki kemurahan hati seperti Ribka, dan terlebih kepada teladan kita yang sempurna, yaitu Yesus Kristus namanya. Puji Tuhan. Ya, dari sharing kita pada hari ini terdapat 3 poin yang kita miliki untuk kita bisa mendapatkan seperti tema kita, Be Mercy, memiliki kemurahan hati. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, yang disebut faithfulness, yaitu ada tadi di dalam buah-buah roh tadi ya. Seperti Abraham pada ayat yang ke-6 juga berkata, dia setia kepada Tuhan, dia mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Begitu juga Eliezer pada ayat yang ke-12 di dalam Kejadian 24 tersebut juga. Dia datang kepada Tuhan, dia tidak dengan kekuatannya sendiri atau dengan kebisaannya sendiri, tetapi apa? Dia mengandalkan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dan yang poin yang keduanya adalah moral bersih dan rajin, seperti Ribka tadi ya. Mungkin untuk kita semua, adik-adikku, saudara-saudara semua,
Kita bersyukur mungkin memiliki ayah ataupun ibu yang baik, yang diberkati Tuhan. Tetapi tidak lepas dari itu adik-adik semuanya, dengan fasilitas yang mungkin memadai di dalam keluarga kita, alangkah indahnya, alangkah baiknya kita boleh menjadikan sebagai anak-anak ataupun pemuda remaja yang ada di rumah, kita boleh membantu pekerjaan orang tua. Dan kita melihat misalkan ada orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang mengalami kesusahan, dan kita boleh membantu di dalam tugas dan pekerjaan orang tua kita. Seperti kita di rumah, kita membantu membersihkan rumah dan juga hal-hal yang lainnya. Untuk poin yang ketiga yang harus kita miliki be a mercy adalah belas kasihan atau perhatian, yaitu seperti Ribka tadi. Dia tidak egois, dia orangnya baik hati, murah hatinya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Bisa aja pada saat itu Ribka, ya udah, aku nggak kenal orang itu, kenapa aku harus bantu dia? Tetapi apa yang dilakukan Ribka? Dia menolong. Untuk itu, mari teman-teman semuanya, kita boleh memiliki hati seperti ini, yaitu memiliki belas kasihan atau perhatian kepada orang lain. Terima kasih untuk saat ini teman-teman semua yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat lain. Kita mau menutup di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, dan saya akan memberikan satu ilustrasi lagi tentang sepasang suami istri petani yang baru pulang belanja ke pasar. Ketika suami istri pulang membawakan belanjaannya, ada seekor tikus. Dia selalu memperhatikan suami istri ini di rumah. Apa yang dia bawa ya dari pasar? Ternyata apa? Ternyata suami istri ini memberikan jebakan tikus. Wow, kaget, yang sangat kaget yang dirasakan oleh tikus tersebut. Sehingga tikus itu kabur dan ia menghampiri kandang ayam yang ada satu ekor ayam. Dia datang, dia menceritakan dengan ketakutannya. Tetapi apa yang dikatakan ayam? Aduh maaf, aku tidak bisa membantu dan aku masih aman-aman aja dengan adanya jebakan tikus tersebut. Lalu apa? Tikus lari lagi. Dia lari, dia menghampiri seekor kambing. Dan dia juga bertanya, dia berteriak kepada kambing. Tetapi kambing berkata, turut berempati ya, tetapi jebakan tikus itu tidak mempengaruhi aku. Lalu tikus ini lari lagi, karena ini adalah keluarga seorang petani ya, dia banyak peternaknya. Lalu dia lari, dia menghampiri satu ekor sapi. Dan dia bercurhat gitu dengan ketakutannya. Mungkin bisa menolong gitu. Tetapi apa? Sapi itu apa? No comment. Nggak ngefek jebakan tikus itu buat gue gitu. Akhirnya tikus ini juga bingung. Dia lari ke sawah dan ketemu seekor ular. Tetapi ular bilang apa? Jebakan tikus gitu nggak membuat gue bahaya. Dan akhirnya tikus tersebut balik lagi ke rumah suami istri petani tadi. Dia cuman mikir aja, kapan nih waktunya ya aku terjebak dengan jeratan tikus itu. Tetapi pada satu malam ada bunyi yang keras. Bunyi itu didapati dari jebakan tikus tersebut. Dan suami istri petani ini datang karena dia meresponi, wah ada terperangkap nih tikus. Tetapi apa yang didapati? Yang didapati adalah ekor dari
ular tadi ya. Dia kejepit. Namanya ular, pada saat dia kejepit itu bukannya dia langsung takut atau dia langsung lesu. Dia semakin marah, semakin ngamuk, dan dia apa? Mematuk istri dari petani tersebut. Singkat ceritanya, meskipun ular itu mati dibunuh oleh suaminya karena telah mematuk istrinya, istrinya pun dibawakan ke rumah sakit. Di rumah sakit dia demam tinggi dan dia ingin bilang kepada suaminya, "Suamiku, aku ingin dibuatkan sop ceker ayam." Akhirnya apa? Suami tersebut pulang, dia ambil ayam tadi, dia potong dan dia masak untuk dia berikan kepada sang istri yang sedang sakit demam tinggi. Dan penyakit itu pun belum sembuh. Ada kerabatnya berbicara, "Kalau sakit seperti ini, coba konsumsi makan hati kambing." Akhirnya apa yang dilakukan? Suaminya datang pulang, dia menyembelih kambing untuk diambilkan ya hatinya. Diberikan kepada istrinya, tetapi apa? Istrinya juga tidak tertolong. Istrinya mati, meninggal, maaf. Lalu proses pemakaman yang membuat tetangga-tetangga pelayat banyak, yang membuat suami itu harus menyembelih sapi untuk memberikan makan-makan kepada tamu-tamu yang melayat. Kembali lagi kepada tikus tadi, dia cuma melihat, meratapi, rumahnya sepi, ada jebakan tikus di situ. Hari lepas hari dia lihat, tetapi apa? Sudah tidak ada lagi jebakan tikus tersebut. Ya, dari ilustrasi ini teman-teman semuanya, kita dapati bahwa kita hidup di dunia ini tidak bisa kita hidup dengan semaunya kita ataupun tidak butuh bantuan orang lain. Untuk itu teman-teman, mungkin apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita tergerak untuk kita bisa membantu satu sama lainnya, ataupun dengan keadaan kita yang mungkin susah, sulit, orang tua pun dengan keadaan yang sangat tertekan, dengan kondisi perekonomian yang semakin turun, alangkah baiknya disitulah waktunya kita berfungsi, kita membantu, kita menolong, dan kita memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mari teman-teman, kami mau mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, dan kita percayai Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus buat kesempatan kami pada hari ini untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Mungkin pesan yang sederhana, yaitu memiliki kemurahan hati seperti hamba-Mu Ribka dan juga hamba-Mu Abraham Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami semua, anak-anak remaja, pemuda GBI Geraha Raya maupun teman-teman yang lainnya yang menyaksikan, mengikuti ibadah bersama kami semua, kami mendapatkan rema di dalam pesan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang menolong setiap kami, untuk kami, di setiap kami semuanya boleh berfungsi di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Baik itu di gereja, di rumah, maupun di marketplace Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami boleh cakap, menanggung segala perkara bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan yang akan memberkati para pelayan pengurus RBI dan juga Youth Servant Leaders Tuhan, agar kiranya mereka boleh semakin hari
semakin luar biasa Tuhan di dalam pelayanan mereka mengiringi Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama kita mau berkata, amin. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, katakan. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, katakan. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls. Sekali lagi, I am a friend of God. Tapi sungguh-sungguh lagi. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. Sekali lagi katakan, I am a friend of God. 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 He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Haleluya. Mari saudara-saudaraku, semua yang ada di rumah, kita boleh mengangkat tangan kita dan kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat Tuhan yang menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan akan menyertai aku seumur hidupku. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.